Kadang judul sama isinya beda. Clickbait itu tadi Bu. Harus supaya cerdas. Ada satu lagi sih. Apa itu? Ini tingkatan yang lebih tinggi mungkin ya. Tingkatan yang lebih tinggi. Soro-soro bahasan itu. Enggak, penjernih informasi terhadap penyimpanannya. Kalau enggak, beda loh. Tidak bisa melindungi data yang diminta 4-6 M. Oh. Halo Sobat JP Pod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast. Gibah yuk. Ya, gibah. Boleh dong gibah. Sekarang eranya serba gibah. Apa-apa gibah tanpa data. Nggak perlu lah. Apalagi kalau emak-emak di rumah kayak saya nih. Biasanya kalau di rumah gibah, suka gibah. Tapi di ruang ini, di episode kali ini, saya akan mengajak kaum saya, kaum Hawa, untuk bisa menjadi emak-emak budiman yang cerdas, tentunya dengan ragam informasi. Kalau gibah itu biar berbobot rodok wis ketok ayu dan ketok pinter, itu kan menambah pesona kita. Nah, kebetulan jangan dimasukin dulu nih. Ini maskotnya kita, maskot emak-emak informasi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, semangat pagi Ibu Serlita. Selamat pagi Mbak Faini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat. Mengawali 2026 Semangat. Harus semangat ya Bu ya. Ini saya menyebutnya ibu-ibu, mewakili ibu-ibu di Jawa Timur, informasi se-Jawa Timur. Ibu mewakili ibu se-Jawa Timur terkait bidang informasi. Oke. Ibu, ini kan ibu kan juga selain kepala dinas kan pasti juga ibu rumah tangga nih. Iya benar. Biasanya sering nongkrong nih, walaupun nggak di kafe kan pasti kalau ke pasar kan pasti suka nih ya. Apalagi kalau gibah itu kan kayak sekarang kalau gibah nggak perlu jauh-jauh. WA call banyak itu kan udah bisa bergibah. nggak perlu modal mulut Bu, Heeh. modal jempol aja udah. benar. Nah tapi ini banyak yang nggak paham Bu dampaknya. Kalau baru pahamnya itu ketika dilaporin. Ayo kamu ketahuan laporin ya, kan orang ini nggak tahu. Bu, sedikit memberikan edukasi, Boleh. literasi kepada para emak-emak, para kaum ras terkuat di bumi ini. Apalagi kalau belanja itu, cari ini. Apa sih Bu bahayanya bagi kita semua yang hanya asal bermodal jempol. Sekarang tidak mulut Bu, bermodal jempol menyebarkan informasi tanpa tahu kebenaran, tanpa tahu itu akurat atau tidak. Saiki tak ngomong selamat dan sukses dulu untuk Jawa Pos Podcast. Terima TV-nya. kasih. Kan keren ya. Belum di launching padahal, belum di launching. Nanti Tapi kan udah dikasih bocorannya. Iya. Terima kasih. Nanti Bu Kadis ini Sukses yang harus ya. Amin. Selamat dan sukses. Ini bagian dari bagaimana media gitu ya, terutama teman-teman di Jawa Pos melakukan konvergensi. Konvergensi, oke. Bermacam-macam media, artinya teman-teman di Jawa Pos sudah update gitu, update dengan kebutuhan, perubahan teknologi informasi yang terkini, salah satunya podcast gitu. Banyak kan podcast. .com juga ada Bu di belakang. Oke. Satu kantor kita, oke. Makanya keren abis nih. Mohon doanya ya Bu, semoga bisa kita semakin melebar ke sini. Apa kata Bu Kadis nanti? Siap. Lanjut Ibu. Oke. Kalau kita lihat nih dari data APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kalau bahasa mak-maknya apa Bu? Pokoknya perusahaan-perusahaan yang Mendata. Melaksanakan kegiatan layanan internet. Oke. Itu ada perkumpulannya, penyelenggara jasa internet. Orang paguyupan nih, kayak paguyupan tapi yang dia kumpulan deh lah, ya. Kalau kita itu arisan nih. Tapi ini khusus internet, karena ini masyarakatnya jasa bukan hanya dari Surabaya aja Bu, dari desa saya juga lihat Bu. Tahu desa saya di mana? Di mana? Kan kalau menggunakan bahasa Madura asli nih. Pade. Nanti podcastnya menggunakan bahasa Madura ya Bu. Ini di sini subtitle Madura. Oke, lanjut. Nah, APJI menyampaikan tahun 2025 kemarin
pengguna internet di Jawa Timur itu sudah mencapai 82,19%. Artinya 82,19% masyarakat Jawa Timur itu memakai internet. Jadi penetrasi internetnya, saya nggak ngomong gaptek, tapi pengguna. Jadi ya mulai WA apa macam-macam gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian itu menjadi modal besar gitu bagi Jawa Timur. 82,19% itu sudah bisa mengakses internet dan malah menggunakan. Di satu sisi internet ini mendatangkan efektivitas, efisiensi, kerja jadi lebih cepat gitu ya. Kalau dulu mungkin harus ngirim kertas dulu, harus ada orang jalan, orang naik sepeda motor mindah, butuh berhari-hari. Berhari-hari. Sekarang udah tinggal kirim WA ya, dokumennya ya, jadi selesai gitu. Bahkan layanan-layanan publik juga begitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada resiko, ada potensi resiko yang harus dipahami gitu oleh kita semua, tidak hanya para pekerja gitu ya, tapi anak-anak usia sekolah dan terutama emak-emak. Kenapa saya bilang emak? Karena emak itu kan ratu di rumah tangga gitu ya. Kalau emaknya udah ngomong, awas lo hati-hati internetnya gitu kan, macam-macamnya gitu. Nah itu kemudian kenapa kemudian saya bersyukur bahwa ketika melakukan literasi, ketika kita ngobrol sama emak-emak, saya sangat yakin gitu bahwa pesan itu juga akan sampai kepada anaknya, akan sampai juga kepada pasangannya, suaminya gitu. Jadi saudara-saudaranya gitu, karena kan kita pasti sampai berkicau kemana-mana. Sebelum lanjut Bu ya, Bu, ini kan emak-emak ini memang ras terkuat. Nah, sekarang di era digital seperti ini Bu, lagi dia punya titel baru, label baru. Emak-emak itu adalah sumber utama informasi. Jangan salah loh Bu. Saya aja kalau lagi belanja itu, kurang utang gosip anyar. Tanggamu loh kayak. Nah, itu kan saya mengartikan bahwa tidak hanya dia adalah menjadi makhluk ras terkuat di bumi ini, tapi juga ternyata pusat informasi segala bidang itu pasti ngerti Bu. Nggak apa-apa, itu bagus gitu. Asalkan informasi yang disampaikan benar. Asalkan informasi yang caranya benar. Untuk mengetahui itu benar atau salah. Satu, dia disampaikan oleh media mainstream. Media mainstream itu misalnya media yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Dia punya tatanan gitu ya. Kalau sekarang kan semua orang bisa jadi media. Nah, tapi harus dilihat dulu yang menyampaikan itu qualified apa enggak. Gitu. Kalau kemudian ternyata dia sengaja dalam tanda petik membuat hoax, itu kan artinya kita ikut menjadi bagian dari penyampai hoax. Nah, itu yang harus dijaga, jangan. Satu itu, lihat siapa yang menyampaikan, media mainstream. Terus yang kedua, kalau nggak yakin, ikut dong menjadi bagian dari bagaimana mengklarifikasi berita. Kami di Pemprov Jatim punya namanya klinik hoax. Jadi nggak orang sakit aja ada kliniknya gitu ya. Karena bahaya itu penyakit juga Ibu. Gitu. Nah, di klinik hoax ini emak-emak, saudara-saudara perempuan saya semuanya bisa ngecek melalui klinikhoax.jatimprov.go.id. Bebas tuh, tulis klinik hoax wis muncul kok. Nanti dari situ bisa dicek gitu. Apakah berita yang mau disampaikan itu sudah pernah kami klarifikasi atau kalau belum masukkan aja di situ. Kurang dari 24 jam nanti kita akan klarifikasi. Kadang nih Bu ya, emak-emak seperti saya mungkin yang tidak paham, yang biasanya asal nerima informasi itu sumbernya itu bukan dari siapa Bu. Kadang itu dari tok-tok. Saya bilangnya tok-tok ya kan, branded Bu. Tok-tok. Tinggal kan itu cepet banget loh kan Bu, tok-tok. Kalau enggak yang logo ada sedikit intip-intip kamera itu. Kan kadang-kadang dipikirnya dari situ sumbernya. Sebenarnya paling gampang begini saja. Dicatat loh ya. Kalau itu beritanya jelek, nggak usah diteruskan. Gitu ya. Apapun lah, walaupun itu berita benar, tapi kalau itu berita jelek kan nggak usah diteruskan. Kenapa? Cara paling mudahnya adalah kalau misalkan kita jadi orang yang akan diberitakan gitu,
kalau ceritanya bagus, jelek apa enggak gitu. Kita mau nggak sih kalau kita juga diberitakan seperti itu? Memposisikan ke diri kita dulu. Memposisikan diri kita di posisi itu. Saya yakin hampir 100% pasti nggak mau diberitakan. Nah kalau kita sendiri nggak mau, ya jangan memperlakukan orang seperti itu. Itu gampangnya. Jadi intinya gini, sebelum kita itu menyebarluaskan informasi yang belum tentu itu kebenarannya. Kalau jarine wong Surabaya sik tembung jare, lek jare wong Madura encan ya Bu ya, encan. Itu janganlah, daripada menanggung dosanya ya Bu ya. Kalau misalkan itu orang yang digosipkan atau yang mau disebarluaskan itu adalah keluarga kita, bagaimana kita akan menanggung? Keluarga kita sendirilah. Mau nggak sih kita diberitain, disampaikan ternyata kan. gitu. Nah kalau kita nggak mau ya jangan memperlakukan hal yang sama. Nah gampangnya untuk menolak agar kita tidak mudah terpengaruh adalah bener ta iku baca dulu sampai tuntas. Jangan baca judulnya aja. Iya bener. Clickbait istilahnya. Iya lagi musim sekarang Bu ya, lagi musim. Kadang judul sama isinya beda. Gimana ya makanya clickbait itu tadi Bu harus cerdas. Jadi Ibu cerdas. Saya nggak mau Bu, walaupun udah kita menjadi ibu rumah tangga harus kita cerdas. Walaupun saya dari asli Madura, enggak lah, orang-orang Madura itu perempuannya udah cerdas-cerdas semua kok Bu. Nggak ada lagi untuk tagline atau hashtagnya buat apa pendidikan tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur. Walaupun kita di dapur kita harus cerdas dong Bu ya kan. Di dapur sekarang juga buka resepnya pakai medsos. Gimana pun ramuan Madura tetap nomor 1 masakannya ya Bu ya, juga apa-apa. Oke, kembali lagi menjadi ibu yang cerdas. Gibah boleh, gibah tapi cerdas. Gampang sekali. Kalau memang belum yakin, kita cukup memutus dengan bener tah, betul tah, kok pas dosa nggak kan, cuma tinggal gitu aja ya Bu ya. Terus screeningnya tadi disebutkan oleh Bu Sherlita, nyari beritanya dulu. Kalau itu dari media mainstream, kalau misalkan kelamaan di internet nggak ada, lihat di TV, masih ada pasti media-media dengan label-label besar, itu pasti terjamin akuratnya. Tadi sumbernya juga bisa disampaikan dari Bu Sherlita selaku Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, ada kliniknya. Ayo kita semuanya lebih cerdas lagi. Manfaatkan. Oke, selanjutnya. Kalau kita sudah cerdas di model screening sosial media, bijak. Bagaimana dengan perkembangan AI atau orang yang menyebutnya gampang jawabannya AI, kan semua bisa dimanipulasi dengan begitu lembutnya sekali Ibu. Bahkan saya sempat kemarin kasus ibu gubernur, karena yang punya video hanya saya Ibu. Itu video saya satu-satunya terus dibuat kayak gitu, saya merasa berdosa. Video pakai Ibu pakai yang baju pakai pink biru itu. Ibu, yang biru itu saya satu-satunya yang punya Ibu. Ketika manipulasi kayak gitu kan beban dosa Bu, karena kita sebagai jurnalis itu kan adalah tanggung jawab. Walaupun kita tidak menyebarkan hoax, tapi karya kita menjadi bagian dari kayak berasa kayak nyepak karya kita kok justru dimanfaatkan kayak gini kan. Tapi akhirnya ujung-ujung kan kena polisi juga, jangan sampai. Nah itu, ini paling bahaya ini Bu. Gimana? Ada nggak trik-trik untuk bisa kita tahu bahwa itu hanya bohongan dari apa ya, kalau kita ngomong emak-emak itu rada angel bahasane, alot-alot itu bahasanya. Jadi sebetulnya mudahnya itu nggak ada yang instan. Kalau kemudian misalnya nawarin barang gitu ya, murah banget gitu, jangan terbuai. Gak masuk akal gitu ya maksudnya? Yang intinya nggak masuk akal gitu ya. Itu jangan mudah terpancing lah gitu. Pasti ada sesuatu lah yang kemudian menyebabkan kita kirim uang terus malah kehilangan uang malian gitu. Oh iya betul. Nah, itulah yang kalau apa ya, harus curiga gitu ya. Mungkin nggak sih ngono ya? Nggak masuk akal. Nah kalau itu kan sebelum kejadian ya. Kalau sudah kejadian scamming gitu misalnya ya. Ini ada nih Mbak Fa ini tiba-tiba WA aku, telepon aku. Bu ini mau pinjam duit gini-gini. Karena saya merasa kenal gitu ya. Terus tiba-tiba dikirim, ternyata HP-nya Mbak Fa ini lagi dihack gitu ya, gimana gitu. Nah kalau kemarin kami dengan teman-teman OJK
terkait literasi keuangan digital itu ada golden time-nya. Mereka menyebutnya golden time. Jadi masa atau waktu yang kira-kira dari sejak disadari, sejak kejadian ngirim gitu ya, itu sampai bisa diatasi itu kira-kira sekitar 15 menit, Mbak. Kayak gendam berupa suara gitu ya, Bu? Atau gimana ya? Bukan. Jadi sejak kita tahu bahwa kita ditipu itu sampai pelaporan itu kira-kira golden time-nya 15 menit. Jangan lebih dari itu. Karena biasanya begini katanya, teman-teman OJK menyampaikan, tadi aku ngirim duit ke Mbak Feni gitu ya. Ternyata itu kan bukan rekeningnya Mbak Feni. Sama mereka tuh punya tim yang cepat lah. Dari rekeningnya mereka tuh yang pertama aku kirim itu udah langsung dikirim ke sini terus dipecah. Dipecah, dikirim ke si A, si B, si C. Nanti dari si A, si B, si C dikirim lagi. Nah, kemudian mereka ambil cash dipakai lah. Nah, makanya golden time itu penting menurut teman-teman OJK, seizin dari mereka punya aturan gitu ya, bahwa ada penghentian. Jadi tidak bisa dari rekening, oh kira-kira nih udah dikirim. Mereka kan bisa melacak gitu ya. Ini dikirim mana. Nah, itu di stop gitu, di stop. Sehingga mereka tidak bisa ngirim lagi ke tempat lain. Di apa istilahnya Mas Eko? Di stop lah, di blok gitu, kayak di blok gitu ya. Rekeningnya itu kayak di blok gitu kan ya, kayak di blok gitu. Sehingga diblokir. Sehingga dia tidak dikirim lagi kemana-mana, nggak berhasil lah intinya gitu. Jadi setelah kita telepon dan kita menyadari itu ada golden time, jangka waktunya adalah 15 menit. Nah, setelah kita merasa, sebelum 15 menit kita sadar, kita bisa langsung telepon call center 157. Sama apa websitenya tuh namanya IASC, Indonesia Anti Scamming Center. Bisa diulang Bu, lapor di 157 atau di IASC. Kalau kita di Google gitu ya, googling aja IASC Indonesia Anti Scamming Center. Karena kalau misalkan orang nggak tahu Ibu, ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya Bu. Karena kalau misalkan orang yang paham itu kalau bingung laporannya ke bank, dan kalau untuk proses ke bank itu pasti sulit. Karena saya sendiri ngalami. Langsung ke IASC sana. Saya ngalami Bu. Jadi di IASC itu ada tim yang merupakan gabungan dari Satgas Pengendalian Aktivitas Keuangan Ilegal. Di situ ada Polda, kalau di pusat ada Polri, ada Komdiji, ada PPATK gitu. Nah, itu kemudian diturunkan ke daerah. Nah, ini secara nasional penanganannya. Nah, ini karena bahaya Bu. Asli ini bahaya. 157 atau IASC? Memang paling gampangnya adalah 157. Kalau kita merasa tertipu, nggak usah langsung telepon ke call center bank terkait, karena memang prosesnya itu akan sangat lama. Apalagi para pelaku ini menggunakan bank yang notabene tidak umum. Biasanya ya. Iya, tidak umum. Rata-rata orang dari luar pulau yang memang itu banknya sudah bank itu Bu. Saya beberapa kali soalnya Bu. Kasihan sekali. Nah, kalau ke proses bank memang sulit, berarti 157. Ya, tinggal pelaporan. Nomor rekening yang mengirim, misalnya nomor rekening aku gitu ya, ngirim ke yang tadi bilang namanya Mbak Feni, terus nomor rekeningnya Mbak yang dikirimin gitu ya, sama bukti gitu ya, screenshotan bukti kirimnya itu disampaikan. Sudah sesederhana itu, nggak perlu. Sederhana ternyata. Kenapa kemarin saya nggak tahu ya, kasihan sekali saya. Baru kenal kok, dia baru kenal sama yang namanya baru kenal udah diundang, diajak gibah juga. Beneran Bu, karena saya pengalaman pribadi Bu kemarin. Kenapa, gimana ceritanya? Ya kebodohan saya, kok iso cari nih, kok iso wartawan ketipu ngono. Hari apes itu nggak bisa diprediksi. Ya karena memang kayak malah saya ngehnya itu Bu, loh kok bank ini bukan bank umum, maksudnya ya bank-bank yang baru bertanya-tanya ya. Iya, karena kalau misalkan itu resmi pasti bank yang mudah yang biasa digunakan orang-orang. Hati-hati sama KTP juga. KTP jangan gampang-gampang foto KTP disampaikan. Untuk apa kebutuhannya? Tadi aku di bawah tuh
ngomong Mas Eko, jangan ngasih KTP gitu kan, diminta diminta Kayak catatan iki ayo ID kon. card. Oh, Jadi kasih aja ID card kantor aja. Oke. Loh, bagaimana untuk administrasi? Kan negara yang di mana-mana juga pakai KTP sekarang, Bu. Sekarang ada perlindungan data pribadi. Jadi ketika kita meminta data pribadi seseorang, maka kita bertanggung jawab terhadap penyimpanannya. Kalau enggak, denda loh. Tidak bisa melindungi data yang diminta 4 sampai 6 M. Oh. Ayo, sing biasa ayo nginep nang ndi ayo. Lek dijaluki KTP ono nganu. Tit gitu ya. Nggak boleh, tapi ya tetap intinya nggak boleh. Berarti sekarang pun KTP fisik juga nggak boleh dong seharusnya, Bu. Iya, kan kita sudah punya KTP elektronik. Oke. Kalau dulu di Kominfo diminta KTP-nya, selama dia masih di Kominfo, KTP-nya dipegang oleh mbak-mbak di resepsionis yang kayak yang di bawah itu ya. Nah sekarang paling cuma diminta, dicatat, udah dibalikin lagi. Oke, jadi tapi tidak ditinggal, jangan ditinggal. Bahaya soalnya. Kalau misalnya mbak-mbak yang di resepsionisnya atau siapapun lah yang mengumpulkan terus foto gitu ya. Kayak pinjol. Terus dia KTP-nya dipegang, difoto gitu. Masuk tuh pinjol tuh. Apalagi di era seperti ini ya. Oke. Pinjol, pindar. Lanjut lagi Bu, ini tadi sebagai informasi. Itu tadi garis besarnya adalah selain kita tidak asal sebar menyebar berita yang dianggap tidak akurat, sumbernya bukan dari orangnya, bukan dari media sing gampangannya adalah media sing terkenal. Biasanya kalian delok-delok dangdut atau apa, itu kan masih media-media terkenal yang sejenisnya, itu pasti akurasinya pasti. Udah pasti. Ada tahapan redaksional. Ada screeningnya. Terus lagi hanya sekedar dari sosial media. Kalau nggak ngerti sosial media itu sing kategori face, sing biru itu, terus tok-tok itu bahaya loh Bu, itu menyebar-menyebare. Nah sekarang kan eranya gampang mengganti video dengan iming-iming. Jangan salah, nanti kalau misalkan wajahnya Bu Sherlita, terus ya naudzubillah ya dari podcast ini dirubah, ya kan gimmick mulutnya itu dirubah jadi iming-iming. Sangat mudah itu menggunakan AI. Jadi AI itu di satu sisi sangat membantu kita, samalah dengan teknologi informasi ya. Tapi di satu sisi juga kalau digunakan dengan cara yang salah untuk maksud yang jelek dan tidak benar ya bisa gitu. Tapi ya jangan. Jadi gunakan dengan baik dan benar. Oke. Dan kuncinya adalah kita sebagai ibu-ibu yang biasanya tukang gibah harus cerdas. Cerdas banget. Sebelum kita menyebarkan, tadi pesannya Bu Sherlita adalah coba deh sebelum kita menyebarluaskan, memposisikan diri kita sendiri, paling gampang, keluarga kita sendiri, setidaknya itu akan menjadi screening. Itu insya Allah mujarab kok Bu itu. Iya. Terus ini berhenti saja di kita kalau ada berita jelek, berhenti saja di kita. Jadi kita tidak meneruskan, berhenti saja di kita, sudah selesai. Sudah. Maksudnya oh iya ya wes udah selesai gitu ya. Nggak usah disebarin lagi. Lah kalau misalnya Bu tonggo liane, misalnya ini Bu Sherlita yang ngomong, terus tonggoku sebelah kene ngomong dari mana? Udah iya. Terus gitu ya apa? Terpengaruh dong. Kok terpengaruh dong masih Ambu. Ya paling gampang itu tadi, nek gak gelem digibah ya ojo gibah. Nek gak gelem di-share. Saiki durasine rada sik suwe ta iki. Durasine sik suwe. Sik kurang pirang menit. Sik suwe soalnya ono maneh soal iki pembahasan topik selanjutnya iki ya. Bu, lagi-lagi kita harus cerdas bersosial media. Ibu santun menyejukkan sebelah Bu. Enggak, kadang tuh santun itu seperti apa Bu? Banyak baca di sosial media gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu aslinya gitu, tapi kayaknya gampang banget gitu nyerang orang, menyebut orang dengan macam-macam gitu ya. Padahal belum tentu juga loh yang bersangkutan begitu. Kurang perhatian kayaknya dia Bu yang ngirim yang komen. Enggak, saya nggak tahu latar belakangnya apa. Nggak ngerti latar belakangnya apa, tapi ya kalau misalkan oh iya saya paham maksudnya, asal komen gitu aja kan Bu, komen-komen jelek gitu kan ya. Komennya gitu tuh yang kadang miris saya gitu, ini Indonesia enggak sih gitu ya, kok gini-gini banget gitu. Tapi ya mungkin kalau enggak gitu kan
menurut teman-teman nggak viral kali. Oh iya. Tapi viral kalau atas kejelekan kan juga nggak bagus ya. Gitu ya. Iya Watu langsung watu. Minumnya mana? Ada Bu, enggak maksudnya saya mengintrospeksi diri saya sendiri Ibu. Ini kan saya ngajak Bu Kadis gibah, tapi semoga ini bermanfaat ya Bu ya. Ini gibah. Nanti judulnya diginiin ditulis gibah yang faedah. Kita harus gibah yang santun. Santun jangan asal ngetik gini nih. Gara-gara mangkel ambek bojone Bu, terus dilampias noneng postingan-postingan sing apes iku mau. Dihujat deh dengan komen-komen julid yang penuh kata-kata yang mau viralkan. Supaya apa? Supaya mereka nimbrungin nih di sini di dalam akunnya siapa, padahal dia nggak tahu, itu kan menyebarkan dosa melalui sosial media. Ya, betul. Nah, itu yang apa? Berharap gitu bahwa kalau sudah pernah melakukan ya jangan dilakukan lagi. Kalau nggak pernah ya sudah, lebih baik nggak pernah. Karena apa ya? Ngasih komen yang membangun gitu, ngasih komen yang membangun. Kalau memang yang bersangkutan perlu dikomenin untuk menyemangati ya oke, kita nyemangatin. Kalau dia salah, kalau dia tambah dijulitin gitu ya atau apa gitu ya, nanti dia tambah down gitu. Dan kalau down jadi kasus-kasus anak-anak yang ini ya, anak-anak yang kemudian melakukan penyerangan dan lain sebagainya, kemarin terakhir di penyerangan di sosial media gitu. Bukan di real Oke. Jadi bukan di dunia maya. Itu biasanya anak-anak itu adalah anak-anak yang pendiam gitu ya. Tapi mungkin ketika dia baca medsosnya kok aku dibully gitu mungkin. Nah, itu akan berdampak lebih ke secara introvert. Gitu, berdampak secara psikologis, dan itu kalau misalnya dia semakin nggak kuat gitu ya atau gimana gitu ya, itu akan menjatuhkan, mendownkan dia gitu kan. Kita bagian dari masyarakat yang kemudian apa jenenge ngono iku ya, harusnya tambah menyemangati lah, jangan tambah ini gitu. Iya. Harusnya kita memberikan semangat, jangan semakin menjadi bagian dari kebaikan. Menjadi bagian dari kebaikan, jangan kemudian mengajak lah, saya menghimbau. Karena setiap orang itu kan punya karakteristik berbeda-beda. Kayak saya sama Bu Sherly kebetulan klop nih. Kalau ini kebetulan lagi nanti di post khawatir agak sedikit maca feminim titik santun dulu. Nggak masuk. Nggak santun banget saya kalau iya bener Bu, nggak cocok sekali ya. Walaupun saya pakai rok nanti ya Bu, pakai rok tetap nggak cocok sekali. Tapi ya setidaknya walaupun kita kayak gini harus tetap dong menyebarkan aura positif. Oh iya, itu wajib. Aura positif, walaupun tingkahnya agak rodo ono lanang-lanangi titik, tapi banyak lanangnya daripada wedok. Tapi saya habis sebelah kalau ini. Tapi saya alhamdulillah Ibu masih diberikan berkah oleh Gusti Allah melahirkan dari jalannya asli Bu. Hanya itu kesombongan saya Bu. Kesombongan saya itu Bu, membuktikan bahwa saya perempuan sesungguhnya. Oke. Bu, terakhir karena booking astagfirullahaladzim. Jadwalnya Ibu ini, maksudnya bookingannya adalah undangannya banyak sekali, belum ke sebelah karena ini memang eranya penting. Bu Kadis ini, Kadis Kominfo memberikan edukasi, literasi secara langsung kepada masyarakat. Apalagi kalau ini ditayangkan, orang malas nonton TV, bisa lihat di channel YouTube, di sosial media. Ini sangat mudah sekali. Tadi yang saya garis bawahi beberapa poin dari Bu Kadis adalah soal julid atau gosip, rasan-rasan paling gampang ya, tretan-tretan sing cantik-cantik, sing retin-retin, ojo asal-asal nyebarno berita yang itu memang belum tentu benar. Kalau kita tidak tahu sendiri, kalau opo cari-cari ojo, cukup di kita sendiri, simpen di kita sendiri. Jangan disebarluaskan. Coba kita memposisikan bahwa yang digosipin itu adalah kita. Keluarga kita kan pasti sedih, ya kan? Jangan, betul ya Bu Kadis ya, di stop di situ. Terus lagi di era nggak ngerti AI, ya kan,
penipuan video ngomongnya apa, terus diiming-iming dengan hal-hal yang gak masuk akal. Masa ono sepeda motor rego 500.000 ya gak mungkin ya Kan nggak masuk kan. akal kan. Masa ono hadiah dikongkon nebus. Jenenge hadiah kan gak perlu bayar. Namanya dikasih ya gratis. Paling gampangnya ngono ya. Biasanya mama lain pasar moh lek dikongkon bayar emo, lek niat ngei yo lapo aku bayar ngei yo gak metu duit, gampangnya itu. Kalaupun nanti ya apesnya kita kan nggak tahu hari apes. Cukup dilaporin di 157. 157. Poinnya lagi kita harus gibah yang santun. Gibah faedah. Gibah berfaedah. Jari kita diajar, kalau mulut kita bisa diajari santun, setidaknya otak dan juga jari diajari untuk santun. Betul. Ya kan? Karena ngetik nggak perlu pakai mulut, Ibu. Kan otaknya yang bekerja ketik gini. Nah, itu bisa dilaporin. Gunakan medsos dengan bijak. Iya, bisa dilaporin. Bisa dilaporin. dituntut. Nanti kalau dituntut minta mediasi. Udah terlanjur mukanya diekspos dengan penuh banyak rasa bersalah yang tidak ikhlas. Intinya kita harus bijak bersosial media. Jangan sampai menyebarluaskan berita yang tidak benar, yang tidak valid, yang ujung-ujungnya justru menambah kita dosa dari menggunakan gadget. Ada satu lagi sih. Apa itu? Ini tingkatan yang lebih tinggi mungkin ya. Tingkatan yang lebih tinggi. Oh, soro-soro bahasan itu. Enggak, penjernih informasi. Misal. Jadi nek sing nggak jernih gitu ya. Tadi kan banyak gosip gitu. Ini benar apa enggak? Jadi yang benar adalah itu namanya penjernih informasi. Tapi tingkatan seperti itu kan butuh ini ya, butuh saya harus klarifikasi, harus ini, butuh effort lebih lah untuk itu. Jadi sebenarnya gunakanlah medsos dengan bijak. Kalau kita nggak mau kita menjadi yang dibegitukan gitu ya, diberitakan yang kurang gitu. Ya jangan meneruskan berita yang kurang itu tadi gitu. Cukup berhenti di kita saja. Biarkan yang menyebarkan itu mangkel, biarkan. Ya, jangan menebarkan inilah. Kadang kalau tipsnya saya ya Bu gini. Temen taiku yakin tah tekon di informasi. Lihat wajah julidnya tuh. Yakin tah? Teman tak iya jalan sih cari ini mangkel Bu yang nyebarin. Ya udah biarin, setidaknya kita tidak ikut-ikutan dia. Tidak menjadi bagian dari penyebar. Biarkan dia mangkel sama kita, ya udah berarti kita tidak bisa dicuci otaknya. Setidaknya kita tidak mengikuti dia menyebarkan dosa. Karena kan begini Mbak Feni. Semakin kita ngeladeni, kalau di dunia medsos itu kan ada yang namanya algoritma ya. Semakin kita sering baca hal itu, maka berita atau informasi yang kita terima itu ya akan seputaran itu saja. Akan semakin terkungkunglah kita dalam algoritmanya. Jadi akan semakin kalau katanya dalam tempurung gitu ya. Isinya ya cuma di dalam tempurung itu saja. Makanya banyaklah membaca, menggunakan medsos dengan baik, bijak itu tadi. Nggak perlu ikut-ikutan. Yep. Oke, ada pesan lagi Bu yang mau disampaikan kepada para ibu-ibu kaum hawa? Ibu cerdas hari ini, anak-anak kita cerdas di masa depan. Amin. Oke, ada sedikit tapi langsung ngena tek ya Bu ya. Ibunya cerdas, anak-anak kita juga cerdas. Itu benar sekali. Karena kalau emaknya nggak cerdas, karena anaknya pasti ikutan nanti. Karena anak itu di sekolah, iya cara ibuku. Gitu kan Ibu. Terima kasih Bu Kadis atas waktunya. Masih ada sesi selanjutnya loh nanti Ibu. Siap. Kita bikin yang lebih wow dengan tamu juga mungkin ya. Dengan kan bisa tamu dialog dong. Bukan. Di TV dong. Kalau gibahnya lebih banyak, lebih dari 2 orang, faedahnya kan lebih banyak juga. Namanya juga kalau podcast kan cuma kita berdua aja gosipnya. Gitu. Kalau misalkan lebih dari dia kayaknya takut dikeroyok nih. Iya Bu, kalau berdua nanti saya kalah masak. Akhirnya arisan dong. Oke. Terima kasih Bu Kadis. Sehat-sehat. Semoga ilmunya yang diberikan ke sahabat-sahabat kita dimanapun berada, semoga ini sampai mendunia karena ini berbentuk ilmu. Terus terang, ketika saya juga menyampaikan, ternyata saya juga banyak belajar. Jadi ini juga suasana yang saya juga belajar gitu.
tidak hanya menyampaikan pesan informasi kepada penikmat lah, penikmat podcast ini, tapi kita juga belajar sama-sama. Sama Bu. Insya Allah nanti kita saling mengingatkan ya. Betul sekali, karena Saling memang kalau misalkan masalah soal sosial media, panjang lagi nggak jadi nutup nih. Karena memang kalau membahas soal sosial media era digital ini, nampaknya kalau kita hanya sekedar melakukan sosialisasi, mengumpulkan itu tidak bisa. Kalau dari saya pribadi melihat ini kayaknya sepertinya sumbernya itu adalah ras terkuat, emak-emak. Ya sumber informasi, karena yang sering nimbrung itu adalah emak-emak. Kalau laki-laki pasti cuma ngegame gini udah selesai. Tapi kalau emak-emak itu pasti ada aja yang dibahas. Kalau nggak ada yang dibahas itu rasanya keringgingan mulut Iki Bu ya kayak kita. Ya. Bener itu Bu. Kayak saya nanti aja Bu di episode selanjutnya ya. Kalau nggak gini beliau nggak datang lagi. Disimpan ya. Atau gini Mbak Gimana? Mungkin ada masukan topik apa dari ya jelas nanti saya capri jenengan. Enggak, maksudnya dari inilah teman-teman podcast kita. Iya betul, gitu ya. Boleh dong. Nanti di komen. Jadi topik kita selanjutnya gitu itu tergantung pada bisa mendapatkan masukan dari. Betul sekali. Jadi dong urusan ini misalnya kami pengalaman pernah ditipu gini harus kemana? Iya boleh. Gitu. Nah itu kita kan lebih detail lagi. Nanti boleh di komen kalau kita tayang Bu, kalau udah tayang itu kan pasti ada kolom komen. Apa nih usulan? Wih seneng banget ada usulan dari Bu Kadis. Berarti nanti next selanjutnya ada session 1, 2, 3 sampai ya terus amin. Terima kasih Bu Kadis, ini beneran closing loh. Beneran closing loh ini Bu. Closing ya. Selanjutnya nanti ya Bu ada episode lagi ya. Makasih Bu Kadis, salam sehat, salam sukses selalu. Semoga ini menjadi manfaat kita semua, kita sama-sama belajar semuanya. Tapi setidaknya next berikutnya adalah bagaimana memasang eyeliner dengan baik dan benar. Oke. Tadi ada kan episode pakai lipstick tadi ada. Okay. Terima kasih Sobat Jawa Post TV, Sobat JP Podcast. Lagi-lagi dengan ruang ini tujuan kita adalah memberikan edukasi agar generasi penerus bangsa, anak-anak kita ini bisa tumbuh dari seorang ibu yang cerdas. Apalah itu arti pendidikan, walaupun pendidikan kita tinggi, tapi controlling emosi, pengetahuan, dan dari hati kita sendiri mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dianggap itu tidak menguntungkan, itu juga akan merugikan. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gibah yuk, gibahnya positif. Gibah yang faedah. Gibah yang berfaedah.